Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan. Halo teman-teman sekarang Surakarta, berkah dalam, apa kabar? Masih pada semangat kan? Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Pada tahu nggak? Minggu ini kita memasuki minggu apa? Minggu ini kita memasuki Minggu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang bertemakan Bapa, Putra, Roh Kudus, sumber kesatuan jemaat. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti kami online. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Kristus itu kepala kita, kita tubuhnya. Kita memang menjadi satu, meski macam ragam. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Kristus itu kepala kita, Kita tubuhnya. kita memang menjadi satu. Meski macam ragam. Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Kristus itu kepala kita, Kita tubuhnya. kita memang menjadi satu. Meski macam ragam. Kita memang menjadi satu, meski macam ragam. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Masih semangat? Sehat-sehat semua? Hari ini kita ketemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Nah, kita akan bernyanyi, bermain, dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oh iya, hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nanti adik-adik akan mendengarkan bacaan kitab suci dan kita akan bergembira bersama-sama. Sebelum acara sekolah minggu dimulai, kita berdoa dulu yuk. Kita ambil sikap doa yang manis. Ya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan, kegembiraan, dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, semoga kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami bergembira dan mendengarkan sabda-Mu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat bergembira semua. Halo adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam. Salam sehat dan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus,
tema Bapa, Putra, Roh Kudus sumber kesatuan jemaat, Kak Mira akan membawakan bacaan Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, keselamatan yang akan diberikan Tuhan Yesus adalah keselamatan yang bukan cuma-cuma. Sebab untuk memperolehnya harus ada respon manusia dengan Allah. Bentuk responnya adalah percaya. Pertama, mereka percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, pengajaran bahwa percaya kepada Tuhan Yesus akan membawakan keselamatan. Sekian dari Kak Mira, terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, berjumpa dengan saya Romo Thomas Ari Wijaya. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentu sehat dan semangat toh? Ya, anak-anak sekami semuanya harus sehat, semangat dan terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, hari ini, hari Minggu ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, barangkali lalu adik-adik bertanya, Romo, Allah kita itu satu atau tiga? Tiga atau satu? Satu atau tiga? Tiga, satu. Lalu bingung. Nah, adik-adik tidak usah bingung. Kita mengimani, kita meyakini bahwa Allah kita itu Allah yang esa, Allah yang tunggal. Namun kita juga mengimani Allah yang esa, Allah yang tunggal itu hadir dalam tiga pribadi, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi
ketiganya itu tetap satu, Allah yang tunggal, yang esa, yang ilahi. Nah, adik-adik, kalau kita biasa berdoa itu pasti kan doa kita diawali dengan tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu menjadi doa dasar kita. Adik-adik tentu sudah hafal semuanya. Itu menjadi penting bagi kita mengimani, meyakini keesaan sekaligus ketritunggalan Allah kita. Allah kita itu berada di dalam kesatuan kasih. Apa yang ditampakkan olehnya itu adalah tampakan dari kasih itu. Kalau Allah sungguh mencintai, mengasihi kita manusia, maka mengutus putranya. Bapa mengutus putra Tuhan Yesus itu ke dunia untuk menebus, menyelamatkan kita manusia yang berdosa, ya, dengan kurban salib itu. Lalu karya itu, karya kasih, karya penyelamatan, karya penebusan itu dilanjutkan terus keberlangsungannya ini sampai selama-lamanya di dalam Roh Kudus. Nah, adik-adik semuanya, semoga tidak lalu kemudian bingung dengan penjelasan Romo ini. Nah, jika bingung, ya tidak apa-apa, tidak usah sedih, ya, tidak usah gelisah. Toh yang kita mau pahami, yang mau kita jelaskan itu suatu yang misteri, rahasia agung dari yang ilahi, pencipta kita. Nah, kita sadar diri bahwa kita ciptaan ini yang rapuh, yang lemah ini tentu tidak bisa menjangkau misteri dari pencipta kita. Nah, yang penting tadi saya mengatakan relasi Allah Tritunggal Maha Kudus itu diikat oleh dalam satu kesatuan kasih. Maka kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai, peduli kepada sesama kita, itu kita mau menampakkan kasih Allah. Maka panggilan bagi kita semua, anak-anak kami tentu ya, kasihilah satu sama lain, rukunlah satu sama lain, bersaudaralah satu sama lain, bersatu. Nah, karena Tuhan itu menciptakan kita manusia itu agar bersatu sama pencipta kita. Kita Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita senantiasa mengingat itu. Kalau kita, Allah kita adalah kasih, maka kita pun juga harus mendasarkan seluruh hidup kita pada kasih. Dengan kasih Allah kita bersatu, bersaudara dengan yang lainnya. Ya, selamat hari Minggu, selamat hari raya Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati. Dadah. Hai, halo Sobat Komsos. Kali ini kita akan membahas tanda salib dengan air suci sebelum masuk gereja. Air berkat atau air suci dalam gereja Katolik bukanlah suatu hal yang asing. Umat Katolik juga melakukan hal yang sama untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu dengan cara dibaptis menggunakan air yang sebelumnya sudah diberkati oleh seorang imam atas kuasa Roh Kudus. Kemudian air suci itu digunakan untuk berbagai hal. Salah satu hal yang paling sering kita lakukan adalah mengambil air suci sebelum masuk gereja dan membuat tanda salib. Tapi itu bukan cuman sekedar formalitas ya. Ada makna di balik membuat tanda salib sebelum masuk ke gereja. Nah, kira-kira apakah Sobat Komsos tahu kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 tertulis, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian juga kita mengawali dengan membuat tanda salib dengan air suci sebelum masuk ke gereja, yang memberikan arti bahwa kita telah diingatkan akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalamnya lah kita dibaptis dan memperoleh kehidupan ilahi. Kesimpulannya adalah, dengan kita mengambil air suci dan membuat tanda salib sebelum masuk ke gereja, merupakan peringatan dan pembaharuan pembaptisan kita, yaitu pertobatan, pengudusan, kehidupan baru di dalam Kristus dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah dan untuk pengusiran roh jahat.
Oke, semoga semua informasi tadi bermanfaat ya. Tetap semangat dan berkah dalam. Teman-teman, ini buat belajar bareng, ada iseng-iseng bikin lagu untuk tanda salib ya. Letakkan tangan di dahi, sebut nama Bapa. Letakkan tangan di dada, sebut nama Putera. Letakkan di bahu kiri, sebut nama Roh Kudus. Bahu kanan kita sebut amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Gimana hari ini? Seru kan? Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Ingat ya teman-teman, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, mempersatukan umat dan menyelamatkan. Sampai ketemu minggu depan. Halo teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, susun jadi satu, menjadi begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu yang terkasih untuk turun ke dunia ini, bukan untuk menghakimi kami, melainkan untuk menyelamatkan kami oleh Dia. Allah Bapa yang Maha Rahim, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami, agar kami mampu dengan setia mendengarkan dan melaksanakan setiap firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus cinta, aku cinta, happy happy ho. Aku cinta, kamu cinta, happy happy ho. Kamu cinta, semua cinta, happy happy ho. Semua cinta, dunia cinta, happy happy ho. Yesus selalu cintaku, aku selalu cintamu. Kamu selalu cinta, semua dunia penuh cinta. Yesus cinta, aku cinta, happy happy ho. Aku cinta, kamu cinta, happy happy ho. Kamu cinta, semua cinta, happy happy ho. Semua cinta, dunia cinta, happy happy ho. Yesus cinta, aku cinta, happy happy ho. Aku cinta, kamu cinta, happy happy ho. Kamu cinta, semua cinta, happy happy ho.